Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk yang menonton video ini. Selamat datang di mata kuliah Laboratorium Workshop di mata kuliah Embedded System. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Embedded System. Di pertemuan pertama, kita akan mengetahui apa aja yang bakal kita pelajari selama beberapa video ke depan atau beberapa materi yang akan kita sampaikan atau kita pelajari di embedded system ini. Nah, sedikit ulasan. Jadi mata kuliah embedded system ini adalah lanjutan dari mata kuliah sistem implementasi dan juga mata kuliah embedded system. Nah, jadi untuk lebih maksimal di embedded system, kita harus mempelajari sedikit dulu tentang sistem digital itu seperti apa, lalu di sistem informasi itu seperti apa yang udah diajarkan di semester-semester sebelumnya. Nah, di sini pertemuan pertama di praktikum embedded system kita hanya pengenalan praktikum saja, dan kita akan melakukan beberapa instalasi atau setup untuk apa saja tools yang akan dibutuhkan untuk mata kuliah embedded system ini. Nah, langsung di next aja. Nah, di sini ada timeline praktikum selama 1 semester ke depan. Nah, untuk timelinenya di sini kita ada 14 pertemuan. Pertemuan pertama itu kita akan perkenalan mengenai praktikum dan embedded system. Jadi kita akan sedikit membahas teorinya dulu, embedded system itu seperti apa, klasifikasi seperti apa, itu akan kita bahas di video kali ini. Lalu di pertemuan kedua kita akan membahas tentang microcontroller dan papan sistem terpadu. Nah, di mata kuliah sebelumnya atau di sistem digital itu kita menggunakan sebuah microcontroller juga. Nah, yang biasa kita pakai atau yang kita pakai sebelumnya di sistem digital itu ada IC atau integrated circuit ya. Nah, di embedded system ini kita microcontrollernya akan menggunakan yang namanya Arduino. Jadi ini udah berbasis codingan. Jadi untuk melakukan semua konfigurasi di dalam hardware itu bisa lebih mudah. Lalu di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang penerapan display. Penerapan display ini yang biasa kita temui di masjid-masjid ya, kayak di jam, lalu contohnya biasanya ada di running text itu termasuk adalah penerapan display yang itu akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Lalu di pertemuan keempat kita akan bahas sedikit tentang penerapan sensor. Nah, sensor apa saja yang bakal kita pelajari itu biasanya yang ada di umum ya, yang udah terpakai di kehidupan sehari-hari kita. Ada sensor penglihatan, ada sensor suhu, ada sensor gas, ada sensor tanah, kelembapan, itu bakal kita pelajari di pertemuan keempat nanti. Lalu di pertemuan kelima itu kita ada penerapan aktuator. Nah, aktuator ini adalah bahasa gampangnya itu adalah mesin penggerak. Nah, biasa yang ada di robot-robot mainan yang dia menggunakan device handphone ya, dijalankannya menggunakan handphone ataupun joystick gitu, dan robotnya bisa bergerak. Nah, itu dia bisa bergerak karena aktuator di bagian motor drivernya atau di bagian ban gitu ya. Nah, ini adalah penerapan dari aktuator, nanti bakal kita pelajari di pertemuan kelima. Lalu di pertemuan keenam kita akan membahas tentang RTOS atau Real Time Operating System. Jadi gimana caranya si embedded system ini dia bekerja secara real time-nya kayak gitu. Di pertemuan ketujuh kita akan masuk tahap UTP atau ujian tengah praktikum. Lalu di pertemuan ke-8 ini kita udah mulai membahas tentang komunikasi data. Nah, komunikasi data itu ada bermacam-macam. Nah, nanti setelah UTP kita akan membahas sedikit tentang komunikasi data apa saja yang bakal kita pelajari. Nah, yang pertama itu ada komunikasi UART atau Universal Asynchronous RX dan TX. Nah, nanti komunikasi UART ini skemanya adalah dia akan mengirimkan suatu data ke dalam sebuah sistem. Nah, nanti sistemnya akan menangkap data tersebut lalu dikembalikan ke yang
yang memberikan data tadi gitu. Karena di sini ada istilah RX dan juga TX. Nah, RX ini adalah receiver, lalu TX ini ada transmitter. Jadi ada pemberi dan juga penerima kayak gitu. Lalu di pertemuan 9 itu ada komunikasi I2C atau Inter-Integrated Circuit. Nah, komunikasi I2C ini biasanya hubungannya adalah dengan beberapa yang biasa kita pakai di dalam software ya. Ada master to master atau juga master to slave. Nah, di sini komunikasi I2C itu berbasisnya adalah master to slave. Jadi nanti kita ada 2 microcontroller. Nah, nanti kita akan membuat skema di mana microcontroller yang pertama, semua perubahan yang ada di microcontroller pertama itu akan berubah juga di microcontroller yang kedua kayak gitu. Lalu di sini ada komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface. Nah, nanti ini kita akan sedikit mempelajari tentang angka-angka biner. Jadi nanti komunikasinya itu dia menerima sebuah data, tapi data yang diterima itu berbentuknya biner. Nah, nanti data biner tersebut diolah menggunakan teknik SPI ini lalu dikirimkan kembali menjadi sebuah output apapun gitu ya, kata-kata ataupun angka seperti itu. Lalu di pertemuan 11 itu kita akan membahas tentang protokol Internet of Things dalam embedded system. Nah, nanti di pertemuan 11 ini bakal ada hubungannya nih antara embedded system dan IoT itu seperti apa. Lalu di pertemuan 12 itu ada UAP. Lalu di pertemuan 13 juga ada UAP, lalu di pertemuan 14 itu ada perbaikan nilai. Nah, nanti ini beberapa materi atau pembelajaran yang bakal kita pelajari selama 1 semester ke depan kayak gitu. Nah, di sini langsung kita masuk ke pembahasan tentang embedded systemnya terlebih dahulu. Nah, apa sih embedded system itu? Nah, di sini embedded system atau dikenal dalam bahasa Indonesianya yaitu sistem tertanam. Nah, embedded system ini dia adalah kombinasi perangkat keras dan juga perangkat lunak komputer. Nah, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram. Nah, embedded system ini dia dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Nah, bahasa mudahnya adalah embedded system itu adalah gabungan antara software dan hardware untuk suatu fungsi tertentu yang fungsinya itu biasanya dalam skala lebih besar. Nah, di sini juga dikatakan kemampuannya itu bisa tetap atau dapat diprogram. Nah, untuk kemampuan tetap itu biasanya embedded systemnya berbasisnya adalah IC. Nah, IC itu dia berbentuknya chip, cuma dia udah terprogram sebelumnya dan itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, makanya itu dia kemampuannya adalah tetap. Lalu yang dapat diprogram itu biasa kita menggunakan microcontroller yang bernama Arduino Uno. Nah, jadi codingannya bisa diubah-ubah, terus konfigurasinya juga bisa tergantung kita, keinginan kita seperti apa. Nah, itu adalah contoh yang dapat diprogram. Nah, dirancangnya itu biasanya adalah fungsi-fungsi yang lebih besar. Contohnya adalah sistem parkir, lalu contoh embedded system lagi itu adalah mobil otomatis ya, mobil yang tidak ada pengendaranya. Nah, itu adalah embedded system kayak gitu. Nah, di sini ada klasifikasi dari embedded. Yang pertama itu ada yang based on performance atau fungsionalnya. Yang pertama itu ada real time. Nah, jadi real time ini embedded system yang hubungannya adalah dengan kewaktuan. Contohnya adalah di sini biasanya dipakai di mesin cuci, di oven, microwave yang ada kewaktuannya gitu ya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam embedded system. Lalu yang kedua itu ada standalone. Nah, standalone ini di mana embedded systemnya atau alatnya, bendanya itu berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari jaringan ataupun dari internet gitu ya. Jadi untuk real time dan standalone ini adalah dasar dari embeddednya. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya biasanya di standalone itu seperti ada handphone, ada dari kamera DSLR, kamera handphone, lalu yang berbasisnya adalah tidak menggunakan internet. Nah, itu biasanya dia adalah standalone kayak gitu. Lalu yang ketiga ada network. Nah, network ini dia nanti hubungannya adalah dengan IoT.
Jadi nanti embeddednya akan disatukan dengan IoT menggunakan sebuah network atau internet. Nah, jadi kalau embedded udah ditambahkan dengan network, itu dia masuknya adalah ke IoT atau Internet of Things. Lalu di yang keempat ada mobile. Nah, di bagian mobile ini dia juga hampir sama dengan network. Jadi semua hal di dalam benda tersebut itu bisa di controlling ya menggunakan mobile kayak gitu. Nah, apa sih yang membedakan antara embedded system dan juga Internet of Things gitu ya? Secara simpelnya adalah embedded itu hanya bisa memonitoring saja. Nah, karena tadi ya dia sistemnya udah tertanam, alatnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, dia udah pasti kayak gitu. Nah dia basicnya adalah tertanam, jadi dia nggak bisa diutak-atik diganti bagian programnya atau kayak gimana, nggak bisa dikontrolling gitu. Nah beda dengan Internet of Things. Nah IoT ini dia basisnya adalah uh, dia bisa memonitoring dan juga mengcontrolling, yaitu menggunakan pihak ketiga gitu, atau menggunakan aplikasi atau juga website gitu ya. Makanya kenapa IoT ini bisa lebih canggih, karena dia tidak hanya bisa memonitoring tapi juga kita bisa mengcontrolling suatu alat itu dari jauh menggunakan sebuah internet kayak gitu. Contohnya biasanya ada di lampu-lampu yang sudah bisa dikontrolling menggunakan handphone. Nah, itu adalah berbasisnya IoT. Lalu untuk klasifikasi selanjutnya itu ada based on the performance of the microcontroller-nya. Jadi di sini berdasarkan microcontroller apa yang kita pakai gitu ya. Yang pertama itu ada small scale. Ini dia biasanya bitnya itu 8 bit aja. Lalu medium scale itu dia 16 sampai 32. Nah, untuk sophisticated, ini sophisticated itu adalah hal yang lebih rumitnya. Nah, lebih rumitnya ini biasanya dia basisnya adalah 32 sampai 64 bit kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa penjelasan dari klasifikasi embedded system. Jadi ini adalah jenis-jenis atau hal apa saja yang berada di dalam embedded system itu. Jadi nggak cuma real time aja, nggak cuma standalone aja. Jadi real time juga ada, standalone juga ada, seperti itu. Nah, nanti di sini ada aplikasi pendukung yang bakal kita pakai. Yang sudah jelas kita di sini bakal menggabungkan antara hardware dan juga software. Nah, softwarenya di sini kita akan menggunakan Arduino-nya untuk bagian softwarenya atau bagian pemrogramannya atau bagian codingnya gitu. Nah, Arduino ini dia berbasisnya adalah bahasa C atau C++ juga bisa gitu. Jadi menggunakan Arduino tidak susah, tidaklah sulit. Untuk dokumentasinya lumayan banyak di internet, nanti sambil kita pelajari juga. Lalu aplikasi pendukung kedua itu ada Bridging. Nah, Bridging ini dia adalah aplikasi berbasis simulasi. Jadi kita bisa membuat sebuah simulasi untuk implementasi secara langsung. Jadi sebelum kita mengimplementasi secara langsung, kita bisa membuat skematiknya nih. Kita mau buatnya seperti apa, kabelnya kemana aja, dan sensornya ada apa aja itu di bridging. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakal menginstal di bagian kedua aplikasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada repository embedded system. Nah, jadi di embedded system ini kan rata-rata nanti kita bakal melakukan coding ya. Nah, nanti semua codingan setelah kita memulai praktikum atau ketika kita mulai praktikum atau selesai praktikum, codingan tersebut akan tersimpan di dalam GitHub. Nah, di sini ada GitHub yang nanti bakal menjadi tempat penyimpanan coding-codingan yang berkaitan dengan embedded system. Nanti bisa kalian akses saja link berikut untuk melihat kode, software yang digunakan ada apa aja, dan juga kebutuhan apa saja untuk mata kuliah embedded system ini. Nah, untuk linknya ada di github.com/aung/stripyazid lalu embedded system 2024 gitu. Nah, nanti boleh kita lihat dulu
Nah, nanti setelah kalian klik linknya, di sini akan masuk ke dalam GitHub-nya di bagian embedded system. Nah, di sini di bagian bawah itu ada README. Nah, README ini nanti software atau tools yang bakal kita pakai itu ada apa aja. Di sini kita akan menggunakan Arduino IDE tadi sebagai softwarenya. Lalu di sini ada Tinkercad nanti untuk simulationnya, simulatornya. Ada FreeSync. Nah, 3 aplikasi utama ini yang bakal kita pakai untuk melakukan embedded system nanti kayak gitu. Nah, nanti bisa akses link di sini, lalu di bagian FreeSync-nya juga nanti di download ya. Lalu di sini juga nanti bakal ada video pembelajaran setiap minggunya. Jadi yang nanti masih bingung penjelasan codingnya seperti apa, pengertian ini seperti apa, nanti akan dibuat video khusus setiap pertemuannya, itu ada seperti apanya aja. Setiap minggunya pasti bakal diupdate gitu ya untuk pembelajaran dari embedded system ini. Seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ke next slide. Nah, di sini kita akan melakukan praktik embedded systemnya. Itu kita akan menginstal aplikasi-aplikasi apa saja yang bakal kita gunakan di dalam embedded system. Oke, yang pertama kita akan download software Arduino-nya. Di sini kita buka link di bagian sini. Ini ada https www.arduino.cc terus en software. Nah, nanti setelah di-download itu kita install seperti biasa. Lalu setelah diinstal nanti kita sedikit melakukan konfigurasi biar nanti ngoding kita itu semakin nyaman. Nanti kita akan mencentang bagian display line number, verify after uploadnya, dan juga check for update. Lalu aplikasi bakal siap digunakan. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi ke bagian ini ya. Sebentar. Oke, yang pertama kita akan mendownload di Arduino-nya dulu. Nah, di sini kita buka tadi www.arduino software. Nanti kita download yang 2.3 aja. Ini juga udah optimal, udah bagus. Nanti kita download optionnya di bagian Windows ini. Bagian yang Win 10 and newer yaitu 64 bit. Ini kita klik aja. Nah, nanti setelah diklik di sini ada bagian just download. Kalian klik yang just download-nya aja. Lalu di sini ada just download-nya lagi. Kita just download, nanti otomatis bakal keinstall. Karena saya udah nge-install, jadi ini nggak perlu saya install lagi. Nanti ini langsung kita buka aja di bagian file manager kita ya. Nah, di sini saya udah melakukan download. Ini tinggal saya install. Ini tinggal diklik 2 kali aja. Bisa diklik 2 kali. Nanti dia bakal melakukan penginstalan seperti biasa. Nah, nanti di sini dia langsung melakukan penginstalan. Nah, di sini kita I agree aja, lalu kita only for me, kita next aja semuanya. Nah, tinggal kita tunggu dia melakukan download. Oke, di sini penginstalannya sudah selesai. Lanjut kita finish saja. Nah, nanti dia otomatis aplikasinya bakal kebuka. Nanti kita lihat aplikasinya itu seperti apa gitu ya.
Kita tunggu. Nah, di sini Arduino IDE-nya kita menggunakan 2.3 ya. Jadi di 2.3 ini sudah banyak pembaruan. Itu library-nya juga udah terupdate, biasanya udah menjadi semakin banyak. Cuma biasanya untuk versi-versi terbaru dari Arduino ini masih ada sedikit bug atau error, atau biasa dia nggak bisa nge-compile dengan cepat gitu ya. Tapi untuk pembelajaran kita pahami dasarnya dulu aja seperti apa ini di Arduino IDE yang terbaru. Nah, di sini tampilan awal Arduino-nya bakal seperti ini. Nah, di sini kan dia untuk sebuah software coding biasanya dia ada angka-angka ini, ada line number 1 sampai 10. Nah, misalkan nggak ada, nanti kita ke bagian file, kita klik yang bagian preference. Nah, di bagian preference nanti kalian scroll bawah sedikit. Lalu di sini ada verify code after upload, lalu auto save-nya juga di checklist ya. Lalu nanti kita klik OK aja. Nah, jadi seperti ini setup awal untuk aplikasi Arduino IDE-nya. Nah, kalau udah terinstall seperti ini, berarti aplikasi kita udah siap digunakan. Nah, untuk prakteknya nanti bakal kita lakukan di pertemuan kedua gitu ya, di materi microcontroller dan papan sistem terpadu. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan menginstal aplikasi FreeZing ya. Itu untuk simulasi untuk simulasi komponen untuk melakukan implementasi secara langsung. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian lihat di bagian software tools ini, bagian FreeZing juga kalian bisa install dari sini. Kalau misalkan tidak bisa, kalian bisa ke Instagram kami ya, di workshop_unpak. Di sini di bagian deskripsinya di sini ada sebuah link yaitu campsite. Nah, nanti kalian klik bagian campsite-nya, lalu di bagian aplikasi pendukung. Nah, kita buka di aplikasi pendukung. Nah, di sini nanti di aplikasi pendukung ini aplikasi yang bakal kita pakai di praktikum dari laboratorium workshop. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada folder yang namanya FreeZing. Kita tunggu sebentar, nanti kita double klik, lalu nanti kita download aja ya si zipnya, cuma 69 MB. Nanti setelah diinstal, kita buka di bagian file manajernya. Nah, di sini udah ada FreeZing-nya, nanti tinggal kita ekstrak aja, lalu kita buka di bagian foldernya. Nanti kita buka. Nah, jadi aplikasi FreeZing ini dia bukan basicnya adalah bukan seperti install ya teman-teman. Jadi di sini dia kalau misalkan mau dipakai, kita harus ngebuka dari folder, terus dia otomatis buka. Nah, supaya gampang menggunakan FreeZing biar tidak masuk ke dalam folder atau di close seperti itu. Di bagian FreeZing-nya ini kalau di laptop saya itu di pin ya ke dalam taskbar nih di bagian bawah. Jadi kalau saya mau buka FreeZing-nya itu gampang, tinggal di bagian taskbar. Nah, nanti kalau misalkan udah kalian ekstrak, kalian double klik aja di bagian FreeZing-nya. Nah, nanti FreeZing-nya itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi juga ya. Di sini ada file, edit part dan yang lain-lain. Nah, di sini ada di bagian breadboard. Nah, breadboard ini kita bisa melakukan simulasi nih. Kita misalkan mau ngerangkai apa. Di sini part-partnya juga udah ada, IC, microcontroller, Arduino ini udah ada di sini ya. Ini bagian Arduino-nya. Tuh ada Arduino, nanti kita tinggal pakai aja kayak gini gitu ya. Nah, dia cuma bisa mensimulasi ya. Kekurangan dari software ini dia tidak bisa melakukan simulator, jadi cuma benar-benar ngerangkai aja. Nanti untuk codingannya itu harus secara langsung, jadi tidak bisa diupload dan tidak bisa melakukan pengkodingan data atau penguploadan data. Nah, di sini juga ada skematiknya nih, Arduino-nya ada kaki-kakinya, di sini ada RTX, ada A1A0, ada reset kayak gitu ya.
Terus ini bagian PCB-nya, ini code-nya nih, kita bisa ngoding juga di sini. Cuma kita nggak bisa upload karena ini kita baik aplikasi bridging-nya itu yang versi gratis kayak gitu. Nah, nanti ini dua aplikasi yang bakal kita pakai selama praktikum di embedded system. Oke, mungkin cukup segitu untuk pengenalan dari praktikum embedded system di pertemuan pertama. Nanti buat teman-teman boleh diinstal dulu aplikasi-aplikasinya untuk mendukung praktikum kita selama satu semester ke depan ini. Nanti jika ada yang ingin tanyakan, boleh komen di kolom komentar atau juga nanti bisa hubungi di Instagram kami ya di workshop. Oke. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.